Check mic. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel kesayangan mbak-mbak cantik yang suka banget makan sosis. Waduh. Halo coy, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga senantiasa sehat, rezeki lancar, makin semangat menjalani hidup, dan tentunya nih ya, makin semangat dengerin suara merdu gue. Waduh. Kali ini gue bakal menceritakan sebuah film yang mayan ngeri dari awal film sampai ending coy. Judulnya I Saw the Devil. Buat kalian yang udah pernah nonton film ini pasti tahu lah ya seberapa mengerikan film ini. Dan film ini menceritakan tentang mas-mas psikopat yang mengincar mbak-mbak cantik untuk jadikan mangsa, dan dia hanya mengincar mbak-mbak yang sendirian malam hari. Oke deh, daripada lama-lama kita langsung aja mulai dan intro. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis yang bernama Sujung. Ia terjebak di dalam mobil yang tengah terperosok. Sambil menunggu mobilnya diderek, ia pun menelpon suaminya yang bernama Kim So Hyun. Kita panggil saja Kim. Kim bekerja sebagai agen rahasia pemerintah di kotanya. Meskipun penampilannya yang cool dan berwibawa, Kim ini memiliki sifat romantis, sabar, dan sangat penyayang. Hal ini dibuktikan ketika ia menyanyikan sebuah lagu untuk istrinya. Dan saat salah satu temannya datang, ia kembali menjadi cool lagi. Walalala, sok bucin mas. Setelah selesai menelpon, tiba-tiba seorang laki-laki gondrong datang untuk menawarkan bantuan. Tapi sesuai himbauan dari suaminya, Sujung diam saja dan segera mengunci pintu mobilnya. Gak lama kemudian, mas-mas gondrong tadi datang lagi dan langsung memukul kaca mobil sekaligus kepala Sujung, hingga membuat Sujung gak sadarkan diri. Kemudian mas-mas gondrong yang bernama Kyung Chul ini membawa Sujung ke sebuah tempat jagal miliknya. Rupanya Sujung belum meninggoy. Ia sudah siuman dan berada dalam kantong plastik. Di sana Sujung meminta Kyung Chul untuk melepaskannya karena ternyata ia sedang mengandung anak dari si Kim. Namun sayangnya Kyung Chul tidak memperdulikannya dan langsung memotong-motong aja Sujung saat itu juga. Selesai melakukan pemotongan, Kyung Chul membersihkan tempat itu hingga terlihat cincin kawinnya Sujung yang jatuh ke tempat pembuangan air. Scene berlanjut pada seorang anak yang gak sengaja melihat kantong plastik yang berisi telinga manusia. Gak lama kemudian polisi pun berdatangan untuk mengusut perihal kasus tersebut. Ditambah lagi kasus hilangnya Sujung yang tak kunjung ditemukan. Seorang polisi gak sengaja menemukan sebuah kelapa yang berada di tengah-tengah sungai. Dan setelah dicek ternyata benda itu memang miliknya Sujung, korban yang hilang. Dari penemuan kepala tersebut, ayah Sujung yang datang ke TKP pun gak kuasa menahan tangis. Gak lama kemudian Kim pun datang ke TKP, dan saat ia ingin mengecek, tim forensik yang tergesa-gesa membawa kepala itu di kotak tiba-tiba terjatuh dan kepala itu menggelinding keluar hingga mengharuskan Kim melihatnya. Begitu melihat kepala yang ternyata itu adalah milik istrinya, Kim gak kuasa menahan tangis. Keesokan harinya Kim mendatangi ayah Sujung yang tengah depresi berat. Sang ayah menceritakan tentang kesedihannya yang buat Kim semakin sedih dan terpuruk atas apa yang terjadi pada istrinya. Di hari pemakaman istrinya, Kim pun menjadi semakin terpuruk dan depresi berat, hingga akhirnya ia meminta izin atasannya untuk cuti selama 2 minggu. Dan gua kira Mas Kim ini cuti mau istirahat, ternyata dia malah merencanakan sesuatu untuk mencari pembunuh istrinya. Pertama, Kim meminta alat pelacak berbentuk kapsul pada temannya. Kemudian ia mencari data para penjahat yang masih buron kepada mertuanya. Dari data tersebut, ia pun segera mencari para buronan tadi. Kim mendatangi seorang pria yang berada di apartemennya yang sedang menonton video reboisasi. Kemudian Kim melancarkan serangan dan membekap pria tersebut sambil memperlihatkan foto mobil istrinya yang waktu itu berada di TKP. Sayangnya pria itu tidak mengetahui apa-apa tentang mobil itu. Sebelum Kim pergi, dia melayangkan sebuah kunci Inggris tepat ke burung peliharaannya, hingga mengakibatkan si pria dilarikan ke rumah sakit. Selanjutnya Kim menabrak buronan yang lain, seorang pria bermotor. Ia menghajar pria itu dan mencocokkan wajah pria tersebut dengan foto buronan. Namun tetap pria tersebut tidak mengetahui apa-apa soal kematian istrinya.
Sepulang dari petualangannya mencari buronan, Kim merasa sangat frustasi karena sampai saat ini ia belum juga menemukan sang pelaku. Tapi nggak lama kemudian ia bangkit dan melihat foto target selanjutnya, yang ternyata itu adalah Kyung Chul. Jadi targetnya yang kali ini adalah benar. Di tempat lain terlihat Kyung Chul kembali memburu wanita cantik. Dengan alih-alih akan mengantarnya pulang, tapi entah kenapa wanita yang satu ini bisa percaya gitu aja sama Kyung Chul. Alhasil saat di perjalanan wanita ini pun langsung dipukul menggunakan pipa besi. Seperti biasa, Kyung Chul kembali membawa korbannya ke rumah dan mulai memotong-motongnya. Kita kembali ke Kim yang saat ini bergerak ke rumah orang tuanya Kyung Chul. Di rumah itu ada ayah, ibu, dan juga anaknya Kyung Chul. Dari sini Kim mendapat informasi bahwa Kyung Chul merupakan sosok pria yang tidak bertanggung jawab dengan menelantarkan anak dan orang tuanya. Bahkan anaknya pun juga sangat membenci Kyung Chul. Kemudian Kim masuk ke kamar Kyung Chul yang terlihat sangat berantakan. Di sana Kim menemukan armor dalam wanita dan juga tas wanita. Dari sini Kim semakin yakin jika Kyung Chul adalah pelakunya. Ditambah lagi saat Kim memasuki rumah jagal milik Kyung Chul dan tak sengaja menemukan cincin kawin milik istrinya. Mengetahui semua itu, Kim pun gak bisa menahan tangisnya. Kembali ke Kyung Chul yang lagi-lagi melancarkan aksinya pada gadis muda cantik ini. Sebelum memotongnya, Kyung Chul terlebih dahulu melakukan aksi adu mekanik pada wanita tersebut. Beruntung Kim bisa melacak keberadaan Kyung Chul dan memergokinya. Hingga terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Kim yang merupakan seorang agen rahasia melumpuhkan Kyung Chul dengan sangat mudah. Alih-alih menceodekan nyawanya ke Maha Kuasa, Kim justru memasukkan alat pelacak kapsul dan mematahkan tangan si Kyung Chul. Anehnya lagi, sebelum pergi, Kim meninggalkan sejumlah uang untuk Kyung Chul. Dengan muka bonyok dan tangannya yang patah, Kyung Chul berjalan dan menumpang pada sebuah taksi yang kebetulan melintas. Rupanya orang di dalam taksi ini merupakan seorang perampok dan membawa senjata pisau. Namun Kyung Chul yang psikopat berhasil menghabisi semua orang yang ada di taksi tersebut. Sedangkan Kim saat ini terus memantau keberadaan Kyung Chul melalui pelacak kapsulnya. Dan ia pun menyadari bahwa Kyung Chul telah menghabisi 2 orang dalam taksi. Melihat kejadian itu, Kim tetap bersabar dan membuntutinya. Hingga suatu pagi Kyung Chul berobat di klinik. Di sana Kyung Chul mengintimidasi si dokter, bahkan saat ia melihat suster cantik, ia pun mulai tertarik dan menggodanya. Gak lama setelah itu Kyung Chul mulai tertarik untuk merasakan servis dari si suster cantik. Beruntung Kim segera datang dan langsung menghajarnya. Kali ini Kim memotong urat kaki Kyung Chul hingga membuatnya kesakitan. Setelah itu Kim meminta si suster mengobati kaki Kyung Chul dan Kim pun kembali melepaskannya. Rupanya hal ini adalah salah satu rencananya untuk menyiksa Kyung Chul saat dia akan melakukan tindak kejahatan. Jadi dia disiksa sedikit demi sedikit. Wajar, siapa yang psikopat kalau kayak gini? Kyung Chul menjadi frustasi dengan tindakan Kim padanya. Dengan keadaan seperti itu, si Kyung Chul ini masih berpikir untuk membegal orang. Tapi yang mau dibegal ternyata anggota tentara. Alhasil dia pun mengurungkan niatnya dan pergi ke sebuah mansion. Ternyata itu adalah markas Kyung Chul bersama teman-temannya, yaitu seorang pria gendut yang kanibal. Jadi selama ini pria gendutlah yang makan daging hasil potongan Kyung Chul, dan juga ada seorang wanita. Di sana mereka membahas tentang tujuan mereka di masa lalu. Ternyata Kyung Chul pernah mempunyai sebuah cita-cita untuk membuat organisasi mafia, tapi nggak kesampaian. Dia juga mengeluhkan jika setiap orang yang melihatnya pasti menaruh rasa benci padanya. Makanya setiap mau memotong-motong korban, Kyung Chul selalu bertanya alasan si korban membencinya. Ya rupamu bemedeni mas, aku bayi benci karo kowe, walalah. Dan dari sini kita juga mengetahui bahwa daging hasil potongan itu disimpan di mansion dan dibuat bahan makanan oleh laki-laki gemuk ini beserta temannya. Singkat cerita, percakapan Kyung Chul terdengar oleh Kim melalui alat pelacak itu. Lantas Kim datang menyerang mansion itu seorang diri. Dengan keahliannya, Kim mampu melumpuhkan semua psikopat yang berada di rumah itu dan memanggil polisi. Namun tidak dengan Kyung Chul. Kim menghajar Kyung Chul kemudian kembali melepaskannya lagi.
Setelah sadar, Kyung-chul mulai menyadari bahwa Kim selalu mengikutinya. Kyung-chul juga sadar bahwa ada yang tidak beres dengan perutnya. Alhasil, ia pun pergi ke apotek guna mencari obat untuk BAB. Kyung-chul berhasil mengeluarkan penyadap itu dari perutnya dan berniat untuk membunuh semua anggota keluarga Kim sebelum ia menyerahkan diri pada polisi. Kim yang tidak terima dengan hal itu terus mencari keberadaan Kyung-chul, tapi sayangnya Kyung-chul keburu membantai seluruh anggota keluarga Kim. Setelah men-COD-kan keluarga Kim, Kyung-chul keluar dari mobil untuk menyerahkan diri pada polisi. Di sana Kyung-chul berteriak bahwa Kim tidak akan bisa mengalahkannya dan akan menyesal seumur hidup karena tidak membunuhnya saat pertama kali bertemu. Mendengar itu, Kim pun langsung menyeret Kyung-chul menggunakan mobil dan membawanya ke rumah jagal milik Kyung-chul sendiri. Di sana Kim menyiksa Kyung-chul hingga terjadi perdebatan panjang yang membuat Kim makin emosi pada Kyung-chul. Setelah meluapkan semua emosinya, akhirnya Kim mengikat Kyung-chul dan mengaitkannya pada sebuah pisau jagal yang terhubung dengan pintu. Jadi siapa saja yang membuka pintu, maka secara otomatis pisau akan langsung memotong kepalanya. Tak lama kemudian keluarga Kyung-chul datang dan mencoba membuka pintu tersebut. Sampai akhirnya Kyung-chul pun COD dengan malaikat secara mengenaskan. Dan di akhir film kita bisa melihat Kim dengan perasaan senang, sedih, frustasi, emosi, lega, pokoknya semua campur aduk jadi satu dengan rasa sakit kehilangan istri tercintanya. Dan filmnya pun selesai. Benar-benar pengorbanan seorang suami ya coy. Jadi para ladies, lihatlah, pria kalau udah terlanjur cinta pasti mau melakukan apapun demi kekasih hatinya coy. Apapun, pasti itu, gua bisa jamin sih itu. Jadi jangan sia-siakan pria yang kalian cinta ya, yang pria yang cinta sama kamu cuy gitu. Aduh, uhui katanya naskahnya sih uhui. Yang jelas dari film ini selain pelajaran cinta kasih seorang pria, kita juga bisa belajar perihal mengusik orang lain. Maksudnya kalian jangan berani-berani mengusik orang lain yang kalian sendiri nggak tahu pribadi orang itu kayak apa cuy. Jangan-jangan psikopat atau jangan-jangan malah anggota agen rahasia. Dan satu lagi, jangan keluar malam-malam sendirian, apalagi kalian cewek. Oke, segitu dulu dari BTW udah pada subscribe belum sih? Kalau belum, gue saranin subscribe deh, karena akan ada banyak film-film seru yang lainnya. Aduh, mic-nya ketabrak yang bakal gue bahas. So thank you udah nonton videonya sampai habis. Emon undur-undur, see you next time dan dadah.